Aku sudah memiliki jawaban atas permintaanmu itu, ucap Lisa dengan wajah serius. Keenan menautkan alisnya. Apa? Tapi kamu janji tidak akan melanggar perjanjian, ujar Lisa sebelum mengatakan. Mata Keenan bergerak ke kanan mengingat kembali isi perjanjian tidak terencananya. Bagian yang mana? Tanyanya kembali menatap Lisa. 30 hari aku yang menentukan hubungan kita lanjut atau berhenti. Keenan tersenyum samar, lalu mengangguk. 30 hari adalah waktu yang terlalu cepat untuk membuat orang jatuh cinta. Kurasa kamu tidak akan lolos kali ini, ujar Lisa sudah memikirkan hal itu. Tarikan nafas panjang terdengar dari dada Keenan. Pria kembali mengangguk yakin. Ya, jawabnya. Oke, aku setuju. Yakin. Keenan menatap Lisa dengan intens. Sorot itu tentu membuat wanita itu memilih membuang netranya ke kanan dan kiri. Yakin, jawab Lisa lugas. Senyum di bibir Keenan pun merekah. Oke, kalau begitu aku akan meminta Bibi Mia membawa barang-barangku ke sini besok pagi. Lisa mengangguk dan kembali mengisi sendok dengan makanan. Syukurlah kamu tidak memaksaku tinggal di rumahmu. Keenan menerima suapan Lisa, tidak menjawab. Mungkin lebih baik di sini. Aku takut dengan kembalinya kamu ke rumah justru memori akan luka yang sering aku beri di rumah itu semakin mempersulitku untuk merebut hatimu kembali, pikir Keenan dengan segala sesuatu yang sudah terencana. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi baby boy masih saja sulit diletakkan di tempat tidur. Oke, kita coba dengan cara begini ya. Keenan naik ke atas ranjang mendekati Lisa yang sedang duduk bersandar dengan mata mengantuk. Kita coba tidur merapat padanya, tita Keenan mengarahkan Lisa untuk tidur menghimpit baby boy. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai yang sedikit tersingkap. Namun sepertinya hal itu tidak mengusik sedikit pun sepasang suami istri yang masih terlelap dalam tidurnya. Hingga waktu menunjukkan pukul 9 pagi, alam bawah sadar mulai membangunkan kalau udara malam telah berubah menjadi hangat, bahkan sangat hangat. Keenan menggerakkan kelopak matanya. Tubuhnya sulit sekali bergerak. Ada sesuatu yang menghimpitnya. Dibukanya mata itu. Rupanya dia terbangun dengan posisi Lisa memeluknya. Baby Kai, di mana dia? Pikirnya. Netranya meneliti sekitar tapi dia tidak menggerakkan tubuhnya. Ah, mungkin Bibi Mia sudah membawa baby kau keluar kamar. Keenan kembali menurunkan pandangannya. Dilihat Lisa begitu nyenyak tidur dengan nafas teratur. Ide jahil pun muncul. Dia perlahan memindahkan tangan Lisa yang sedang melingkar di pinggangnya. Dia masukkan tangan itu ke dalam kaosnya. Pergerakan Keenan rupanya mengusik tidur sang istri. Dia pun segera memejamkan mata dan pura-pura tidur. Lisa melenguh untuk kembali ke alam sadarnya dari mimpi indah. Hangat. Nyaman. Itu yang Lisa rasakan. Dia pun membuka mata. Digerakkan tangannya yang ada di dalam kaos Keenan. Apa tanganku menyelinap ke dalam. Segera Lisa menarik tangannya tapi dengan segera Keenan mencekalnya untuk tetap di dalam. Kamu ingin? Tanya Keenan yang sudah menatap Lisa. Wanita itu membelalak dan berusaha melepas tangannya hingga akhirnya berhasil. Keenan terkekeh melihat wajah Lisa yang memerah. Aku tidak sadar, ucap Lisa membela diri dengan tergagap. Keenan memiringkan tubuhnya dan kembali meledek. Biasanya saat melakukan tidak sadar, itu artinya dia sedang ingin melakukannya hanya saja dia tahan karena malu. Jadi tidak usah malu, aku akan senang kalau aku mau mencari baby Kyle. Lisa beranjak dan cepat-cepat keluar dari kamar. Bisa memerah wajahnya menahan malu jika terus-menerus diledek seperti itu. Lisa keluar mencari baby Kyle. Ayah! Panggil Lisa.
Apartemen yang kecil tentu tidak membuatnya berputar terlalu lama untuk mencari seseorang. Apa mungkin ayah keluar membawa baby Kai? Gumamnya sedikit panik. Dia pun kembali masuk ke dalam kamar mendapati Kinan yang hendak masuk kamar mandi. Ken, baby Kai hilang. Kinan langsung tersentak panik dan berlari mendekat. Hilang bagaimana? Aku tidak tahu dia ada di mana. Ayah juga tidak ada. Kinan berusaha berpikir. Aku akan cari di lantai bawah. Aku ikut, ucap Lisa khawatir. Kinan mengangguk setuju. Dengan muka bantal, tidak peduli rambut yang masih acak-acakan. Mereka keluar dari lift apartemen. Dengan gerakan terburu-buru masuk ke dalam lift. Baby Kai pasti bersama ayah, ucap Kinan yakin walau tetap saja wajahnya tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Lisa tidak merespon, dia hanya ingin lift cepat sampai di bawah. Ting! Pintu lift terbuka. Mereka berjalan cepat dengan pandangan mengedar keluar dari gedung. Tidak ada tanda-tanda keberadaan ayah mereka. Di mana, ya, Ken? Lisa bertanya resah, matanya pun sudah memerah. Yang mereka tangkap hanyalah 2 orang security di pos keamanan. Ayo, tanya mereka. Kinan dan Lisa pun berjalan setengah berlari menuju pos satpam. Tidak peduli cahaya matahari yang mulai bersinar dengan begitu terang. Permisi, Pak. Apa Anda melihat lelaki separuh bayam menggendong seorang bayi? Tanya Kinan pada security itu. Bayi. Beo sang security kemudian menoleh pada temannya. Kamu melihat tidak? Temannya itu nampak berpikir. Lalu menggeleng, tidak. Jawabnya. Aduh bagaimana ini, Ken, ini semua gara-gara kamu. Lisa mulai menangis di tempat itu juga. Loh, kok, aku? Kinan mengerutkan keningnya bingung. Iya, gara-gara tidur denganmu jadi aku bangun kesiangan dan baby Kai yang lebih dulu bangun. Aku jadi tidak tahu dia di mana sekarang. Tangisan Lisa semakin menderas melihat ke sekitar. Kinan ingin menjawab tapi ini bukan saatnya untuk berdebat. Aku akan mencari ke sana, ucap Kinan menunjuk keluar jalan. Aku ikut, pinta Lisa. Kinan menghela nafas singkat dan mengangguk. Dia mengulurkan tangan, mengajak jalan bersama tapi Lisa justru membuang tangan itu. Aku bisa jalan sendiri. Ucapnya ketus sembari terus menyeka air matanya. Netra mereka terus meneliti sepanjang langkah melewati gerbang apartemen. Apa mungkin ayah membawanya terlalu jauh? Tanya Lisa dengan nafas sesegukan. Kinan tidak menjawab. Dia mendekati tukang bubur ayam di pinggir jalan. Permisi, apa Akang melihat pria tua membawa seorang bayi? Tanya Kinan. Penjual bubur ayam itu pun berusaha mengingat. Lalu menggeleng. Banyak pembeli yang saya temui. Mas, saya tidak paham. Saat sudah berputus asa, Lisa menangkap sosok yang dia kenal. Ken. Lisa menggoyang-goyang tangan Kinan. Pria itu pun menoleh. Lisa menunjuk ke arah seberang jalan. Bukankah itu ayah? Mata Kinan menyipit mencari sosok yang Lisa maksud. Pasalnya di seberang jalan ada beberapa pedagang kaki lima dan banyak pembeli di sana. Mana? Tanya Kinan belum menemukan. Ah, sudah. Ayo menyeberang. Kinan dan Lisa pun menyeberang jalan. Dengan cepat mereka menghampiri Wira yang baru keluar dari tenda. Kalian. Ayah, mana baby Kai? Tanya Lisa memburu. Kening Wira berkerut. Loh, bukannya dia bersama kalian? Makan yang banyak, ucap Wira pada seorang wanita yang sedang menghabiskan opor ayam dengan lahap. Wira tidak makan, dia hanya memandangi wanita di depannya. Ini mungkin cara Tuhan menghukummu. Jadi terima saja. Jangan dendam pada Lisa, karena dia pun masih menderita. Diana memelankan kunyahannya.
Menatap Wira dengan rasa bersalah lalu kembali memakan menu sarapan perlahan. Saat seperti itu dia menangkap sosok Lisa dan Kinan dari seberang jalan. "Ada apa mereka ke sini?" tanya Wira. Diana pun menoleh ke belakang. "Kamu makan saja," ucap Wira beranjak lalu mengambil dompet. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu lalu memberikan pada Diana. "Ini ambillah untuk biaya makan selama beberapa hari." Ayah rasa cukup. Diana hanya mengangguk. Matanya memerah tapi dia tahan supaya tidak menangis di depan ayahnya. "Ayah tidak mau mereka melihatmu." "Ayah pergi dulu, ya jika ingin menemui ayah, ke warung Inu saja. Setiap pagi ayah akan rutin berjemur di situ." Lagi-lagi Diana hanya mengangguk lalu kembali menghabiskan sarapannya. Wira dengan cepat keluar dari warung tenda menghampiri Lisa dan Kinan. "Ayah, apa ayah bersama Baby Kai?" tanya Lisa memburu. Wira justru mengernyitkan keningnya. "Lo bukannya dia bersama kalian? Ken?" Lisa menggoyang-goyangkan tangan Kinan dan kembali menangis. Kinan mengusap tangan Lisa berusaha menenangkannya. "Kita kembali ke pos satpam, kita lihat CCTV di gedung apartemen. Baby Kai akan baik-baik saja, ya," ucapnya dengan lembut mengusap air mata sang istri. Melihat itu bibir Wira melengkung namun cepat-cepat dia menunjukkan wajah paniknya. "Biar ayah yang ke security, sebaiknya kalian kembali ke kamar." Takutnya Baby Boy sedari tadi ada di rumah sendiri. "Sendiri? Tidak mungkin, tadi aku sudah mencarinya ke seluruh penjuru ruangan," sangkal Lisa. Meski begitu mereka menurut saja kembali ke unit apartemen. Sepanjang perjalanan Kinan menggenggam tangan Lisa sementara wanita itu terus saja menangis. "Kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri," ucap Lisa di sela tangisannya. Kinan semakin mengeratkan genggamannya saat keluar dari lift. Sesampainya di depan pintu, Kinan menekan pin unit apartemen yang sudah dia hafal sejak dulu. Bunyi kunci pintu terbuka. Kedatangan mereka disambut oleh bau khas Baby Kai. Mereka juga menangkap bayangan dari dalam. "Baby Kai!" panggil Lisa berlari masuk. Dilihatnya Bibi Mia sedang meletakkan Baby Kai di box bayi perlahan. Sang bibi memberi kode supaya Lisa jangan berteriak. Helaan nafas lega pun Lisa keluarkan. Dia sampai bersandar di bibir pintu karena tubuhnya sedikit limbung akibat membuang rasa paniknya seketika. Kinan pun sama. Dia melihat ternyata anak mereka baik-baik saja. Setelah selesai meletakkan Baby Kai, Lisa menarik tangan Bibi Mia ke ruang makan. Lalu mendudukkannya. Kinan yang ingin tahu pun ikut duduk di samping Lisa. "Bibi baru dari mana? Aku dan Kinan sangat khawatir mencari Kai kemana-mana." "Maaf, Non," Bibi Mia menunduk penuh rasa bersalah. "Katakan, Bibi baru kemana?" Suara Kinan membuat Bibi Mia mendongak dan mulai menjelaskan. "Tadi pagi saya mendengar Baby Boy menangis. Karena saya tidak berani masuk, jadi Tuan Wira yang masuk dan membawa Baby keluar. Katanya Tuan dan Nona masih tidur akibat begadang sampai pagi menjaga Baby Boy. Kemudian saya memandikan dan memberinya ASI dan hasil pumpung Nona Lisa seperti biasa. Karena kata Tuan Wira Baby Boy kemarin sakit, jadi saya membawanya ke rooftop untuk berjemur. Hal itu sangat baik untuk kesehatan bayi. Saya tidak menyangka kalau perbuatan saya membuat Tuan dan Nona khawatir. Maaf," ucap Bibi Mia di akhir penjelasan. Kinan dan Lisa pun hanya bisa menarik nafas lega. "Lain kali, kalau mau membawa, Bibi bisa meninggalkan pesan di notes atau sampaikan ke ayah," ujar Lisa dengan lembut. "Tuan Wira sudah tahu, Non. Justru beliau yang menyarankan menjemur Baby Boy di rooftop." Jawaban Bibi Mia membuat Lisa dan Kinan membelalak dan saling pandang. "Ayah,
Pekik Lisa kesal. Nanti Astrid sepertinya akan membawa di kembar ke sini, ucap Kinan sembari memasang dasi di kaca kamar Lisa. Sedangkan Lisa tengah duduk di sofa sambil menyusui baby Kai. Hanya Astrid, kan? Tanya Lisa datar. Kinan menghentikan aktivitasnya sejenak lalu memandang Lisa dari pantulan kaca. Dia tahu apa yang dimaksud Lisa, istrinya itu pasti belum ingin bertemu dengan Evelyn. Hanya Astrid. Tanya Lisa lagi karena Kinan tak kunjung menjawabnya. Iya, aku saja tidak mengatakannya pada Astrid. Kak Jason yang mengetahui kalau kamu sudah kembali. Dia hanya mengabarkan kalau baby twins akan berkunjung ke sini. Lisa mengangguk tanpa menjawab. Keena pun berangkat ke kantor saat waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Tidak lama setelah Kinan pergi, bel unit apartemennya berbunyi. Itu pasti Astrid, gumam Lisa riang. Dia menggendong baby boy dan berjalan keluar kamar. Benar, Astrid masuk dengan satu box bayi yang dia dorong. Seorang babysitter mendorong box satunya. Kehebohan tidak dapat mereka hindari. Astrid ke sana tanpa Jason. Dia pun memeluk Lisa penuh kerinduan saat baby Kai sudah dia letakkan di box bayi miliknya. Bagaimana kabarmu, Hem? Kami sangat bingung mencarimu ke segala penjuru, ujar Astrid dengan mata berkaca-kaca. Aku baik-baik saja. Maaf, membuat kalian khawatir. Lisa pun mempersilahkan Astrid duduk. Dia menggendong baby girl yang sudah mulai berisi. Dia Jennifer, ucap Astrid memperkenalkan. Halo baby Jennifer, sapa Lisa mengecup gemas pipi tembem itu, kemudian dia beralih pada si kembar satunya. Dia Jonathan. Ah, kenapa dia sangat mirip dengan baby Kai? Lisa mengangkat baby Joe dan mengecup pipi itu. Karena mereka sama-sama Henderson, sahut Astrid. Oh iya, kata Kinan, kemarin baby Kai sakit. Tanyanya sembari beranjak dan melihat keranjang bayi berisi bayi baru lahir itu yang sedang tertidur lelap. Sudah sembuh, jawab Lisa. Dia tengah bermain-main dengan Jonathan yang sudah bisa tertawa. Betapa hebohnya anak-anak kita kalau sudah mulai bisa berlarian, ucap Astrid. Oh iya, bagaimana hubunganmu dengan Kinan? Pertanyaan Astrid membuat Lisa melirik sejenak dan kembali bermain dengan Jonathan dalam pangkuannya. Dia seperti orang gila saat mengetahui kamu hilang, ucap Astrid kembali. Saat seperti itu bel unit apartemen berbunyi. Siapa? Apa Jason datang juga? Tanya Lisa pada Astrid. Astrid menggeleng. Dia sedang ada meeting di kantor. Kinan mungkin, ucapnya. Lisa mengangkat Jonathan dalam gendongannya. Dia berjalan menggapai pintu lalu membukanya. Senyum sapa yang ingin dia berikan pada tamu di depan pintu seketika memudar. Bahkan Lisa nyaris mundur untuk menghindar.